Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah kali yang kedua untuk perjamuan kudus secara streaming. Namun saya sungguh percaya bahwa tetap dimanapun kita berada, kehadiran Allah tetap terasa dalam hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang mulia. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kami akan memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Sebab Engkau Allah sumber jawaban kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami, dan Engkau sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami bawa hati kami untuk kami menaikkan segala pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu yang kudus, Allah kami yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dia ajaib luar biasa, amin. Karyanya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Dia mempesona, dia layak yang dipujikan. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu makin bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu makin bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima sempurna kehidupanku. Semua kamu pesona dalam hidup kami, Yesus. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu makin bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima sempurna kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima sempurna kehidupanku. La 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 la. Jika kita setia, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ini hati kami, Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan biarlah Engkau mengajari kami, membentuk hati kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Saudara, meski situasi tidak memungkinkan kita untuk bertemu dalam suatu kebersamaan, tetapi saya percaya hati kita tetap dekat. Amin, saudara. Jarak tidak akan dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita akan berdoa, Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ya Tuhan, karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah memberikan tubuh kami yang sehat, Engkau yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi setiap kami Tuhan.
sehingga kami boleh Tuhan mengalami hidup yang baru bersama dengan Engkau. Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu yang hidup, Engkau membangkitkan kami kembali dan memulihkan kembali setiap kami yang lemah. Ya Allah, ya Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Mari biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi pikiranku dan hatiku, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema yang hidup bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan mulai bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, saya tunggu. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita akan baca bersama-sama 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita ulangi sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu istilah yang akhir-akhir ini sangat viral atau sangat kencang berhembus adalah new normal. Ya, new normal. Apakah new normal itu? Presiden Jokowi di Istana Merdeka tanggal 15 Mei tahun 2020 mengatakan seperti ini. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Itu sebuah keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Katakan tatanan kehidupan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi new normal yang akan kita semua lakukan setelah PSBB, ya, ada kejadian PSBB, kita sudah melewatinya dan mungkin ada beberapa yang masih kita jalani, ya. Jadi apa yang kita lakukan setelah PSBB adalah kehidupan normal yang baru, atau kehidupan normal dengan cara-cara yang baru, di mana cara-cara tersebut adalah mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah atau Menteri Kesehatan. Seperti yang sudah saudara dan saya ketahui bersama, banyak di media, ya, ataupun di WA, ada 5 fase menuju tatanan hidup baru yang akan dijalankan oleh pemerintah kita, ya. Mulai dari tanggal 1 Juni sampai 27 Juli tahun 2020, ya. Ada 5 fase. Itu adalah kehidupan tatanan baru. Banyak dari kita, saudara-saudara, yang gembira. Amin. Ya, PSBB sudah lewat, kita menuju tatanan hidup baru. Kita gembira, ya, dengan berita tersebut. Tetapi saya menganjurkan saudara untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada. Amin. Karena ini normal, bukanlah kehidupan yang kembali seperti dulu lagi. Ya, bukan urip saenake dhewe, bisa ngumpul-ngumpul, blonjo cangkruan saenake dhewe. Tetapi kehidupan yang harus menggunakan protokol kesehatan. Katakan protokol kesehatan. Di mana kita harus menyesuaikan sistem kehidupan baru kita, karena kita hidup berdampingan
dengan virus COVID-19 ini. Jadi virus COVID-19 tidak bisa hilang, saudara. Kita akan hidup berdampingan dengan virus tersebut. Seperti kita juga hidup berdampingan dengan virus flu, ya, virus hepatitis A, hepatitis B, apalagi banyak virus lainnya, penyakit lain. Kita harus berdampingan dengan virus tersebut. Itu adalah tatanan kehidupan kita yang baru nanti. Jadi saya tetap anjurkan saudara, protokol kesehatan ini yang harus kita lakukan. Tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, dan tetap jaga kebersihan. Amin. Katakan tetap jaga kebersihan. Oke. Berbicara tentang tatanan kehidupan yang baru, saudara dan saya, kita semua orang percaya ternyata sudah lebih dahulu melakukan praktek dari kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita nggak sadar, ya. Di dalam ayat bacaan kita tadi 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Itulah new normal bagi orang-orang percaya, saudara dan saya. Hidup baru bagi setiap kita orang percaya berarti meninggalkan kehidupan lama, ya. Karena kita adalah ciptaan yang baru, menjadi kehidupan baru yang benar-benar berbeda. Katakan amin. Saya punya beberapa contoh, saudara. Yang pertama adalah kehidupan baru setelah pernikahan, ya. Di sini siapa yang sudah menikah dulu asalnya adalah jomblo atau bujangan, ya. Pasti kehidupannya berbeda antara pada waktu jomblo bujangan dengan kehidupan pada waktu setelah menikah, di mana perilakunya, sikap kitanya, tanggung jawab kita sebagai suami, istri tentu berbeda dibandingkan pada saat kita masih jomblo atau bujangan. Amin. Mengerti, saudara? Kita yang sudah menikah gak bisa saenake dewe, ya, pergi keluyuran kemana-mana, gak pulang, ngumpul bersama teman-teman. Kita gak bisa seperti itu lagi, saudara. Ya, karena kita punya tanggung jawab. Kita punya rumah tangga di rumah, kita punya istri, kita punya anak-anak. Kalau dulu waktu bujangan kita hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri, sekarang tanggung jawab setelah menikah pasti berbeda. Karena kita juga bertanggung jawab terhadap istri, suami, dan anak-anak kita. Saudara bisa bayangkan kehidupan waktu jomblo atau bujangan dan kehidupan setelah menikah. Kita masuk dalam kehidupan yang baru. Yang pertama. Contoh yang kedua adalah hidup baru yang dialami oleh Saulus. Siapa yang tidak tahu Saulus? Dia adalah seorang pembunuh yang kejam, ya. Dia yang membantai orang-orang Kristen pada zaman itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang pribadi yang mengasihi dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bertobat dan menjadi Paulus, yang merupakan salah satu rasul Kristus yang diurapi Tuhan. Ada perubahan radikal dari Saulus menjadi Paulus. Amin. Dari saudara dan saya dulu menjadi saudara dan saya saat ini. Harus ada perubahan radikal. Jadi kunci dari kehidupan yang baru adalah perubahan total, perubahan radikal. Mungkin istilah saya adalah pertobatan, ya. Di mana kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tidak pernah lagi menoleh ke belakang, tetapi selalu menetap ke depan. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Coba saudara buka Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Gak apa-apa, saya tunggu sampai saudara buka Alkitab. Saudara,
Meskipun saya tidak kelihatan dari sini, tetapi saya percaya saudara membukanya dengan sungguh-sungguh dan akan membacanya dengan sungguh-sungguh. Amin. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada perubahan radikal dari saudara dan saya untuk kita hidup dalam tatanan baru dalam Yesus Kristus. Kita lupakan yang ada di belakang kita, ya. Kita mengarahkan diri apa yang ada di depan kita, berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Lupakan yang ada di belakang, arahkan pandangan saudara untuk mencapai hadiah itu, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, untuk memperoleh hidup baru sebenarnya tidak cukup bagi kita hanya dengan menerima Kristus Yesus dan bertobat. Tetapi kita harus selalu hidup seturut kehendak Tuhan. Katakan hidup seturut kehendak Tuhan. Dan harus menjaga agar kebiasaan atau hidup lama tidak muncul atau bersemi kembali. Kita harus waspada terhadap pergaulan kita, terhadap lingkungan kita, karena kebiasaan buruk dan dosa itu mudah menular. Yang mengerti katakan amin. Jadi setelah kita menerima Kristus Yesus dalam pertobatan kita, kita harus turut dengan kehendak Tuhan, menjaga kehidupan kita, karena kita sudah masuk tatanan hidup baru. Jangan memberi kesempatan kepada dosa untuk muncul dan bersemi kembali. Amin. Jaga kehidupan saudara, jaga pergaulan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering tidak disadari oleh banyak orang, ya, yang saya katakan orang percaya, adalah tidak sadar masih melakukan cara hidup sebagai manusia lama. Gak sadar. Mereka menganggap bahwa mereka sudah masuk tatanan hidup baru, tetapi mereka masih terikat dengan cara hidup yang lama. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kita bisa melihat orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kompromi dengan dosa. Ada kompromi dengan dosa. Oh, dosa ini tidak boleh. Oh, tapi dosa ini tidak apa-apa dilakukan. Ada kompromi, saudara. Makanya saya katakan mereka tetap terikat dengan cara hidup yang lama. Ketika saudara masih terikat dengan kehidupan yang lama, cara hidup yang lama, maka saudara menolak anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Mari kita buka. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara tahu? Saudara dengar? Saudara itu sudah merdeka dari dosa. Ketika saudara dimenangkan, saudara merdeka dari dosa. Saudara tidak punya dosa. Makanya jangan diikuti oleh dosa yang dulu, jangan mau. Saudara sudah merdeka dari dosa. Dan dikatakan saudara adalah hamba kebenaran, hamba kebenaran. Luar biasa, saudara. Kita adalah hamba kebenaran. Saudara dan saya adalah hamba kebenaran.
yang dulunya terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita yang segede gunung itu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Amin. Satu kata yang luar biasa, diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita dulu adalah musuh Allah, kemudian diperdamaikan kembali dengan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengembangkan natur atau sifat alami baru yang ada di dalam tatanan kehidupan baru yang sesuai dengan firman Tuhan itu secara terus-menerus. Bagaimana kita mengembangkan sifat alami kehidupan yang baru itu? Ya, tentu yang utama adalah peran serta Roh Kudus. Ya, nomor satu adalah peran serta Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Karena Roh Penghibur itu sudah dikirimkan kepada saudara dan saya. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan sudah menaruh Roh-Nya dalam diri kita sebagai pendamping, penolong yang membawa kita kepada kebenaran, demi kebenaran. Sehingga kita bisa hidup di dalam pimpinan Roh-Nya setiap saat. Roh Kudus adalah pengasuh kita yang pasti menuntun saudara dan saya kepada kedewasaan rohani yang benar. Dan Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita agar selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita introspeksi diri. Ketika kita masuk tatanan baru, Roh Kudus itu dicurahkan sepenuhnya atas kita. Tetapi dosa yang membuat Roh Kudus itu tidak bisa berdiam di dalam saudara dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya jika kita terus-menerus mau merubah pola pikir kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka saya percaya hidup kita akan dibawa sampai ke tahap yang lebih tinggi. Katakan amin. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, hidup yang lebih tinggi. Amin. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Hidupku bukan aku lagi. Katakan, hidupku bukan aku lagi. Katakan kepada kiri kanan saudara, hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan, katakan nama saudara, hidupku bukan ia lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam ia, di dalam aku. Amin. Dalam tingkat yang lebih tinggi ini kita efektif akan menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Sebab hidup kita ini tidak berfokus untuk kesenangan dan kepentingan diri kita sendiri. Fokus kita sudah ditujukan sepenuhnya kepada kepentingan Tuhan dan kerajaannya, karena Kristus hidup di dalam kita. Amin. Kristus hidup dalam kita, sehingga fokus kita tidak kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan dan kerajaannya. Memang inilah ciri-ciri orang yang percaya, orang yang sudah mati bagi dunia, di mana Tuhan Yesus menjadi fokus dan tujuan hidup satu-satunya. Inilah tatanan hidup baru yang kita tuju.
Inilah tatanan hidup baru yang saudara dan saya akan tuju. Amin. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 yang tadi ayat bacaan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini harusnya saya katakan bahwa proses penciptaan saudara dan saya menjadi manusia baru, satu-satunya cara adalah melalui karya penebusan darah Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan menuju Roma yang lain, saudara. Hanya ada satu jalan. Kalau kita mau menjadi manusia baru, kita harus ditebus oleh darah Kristus. Itu akan membuat kita yang jauh menjadi dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang berproses. Semua setuju, katakan amin. Ya, pasti kita punya proses. Ya, itu adalah kehidupan yang bagus ya, yang benar. Dari manusia lama menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Itu tidak bisa instan, itu perlu proses. Kalau kita ngomong proses perlu waktu, saudara. Berapa tahun? Ya, saya nggak tahu. Seberapa dekat saudara mau berhubungan dengan Tuhan, seberapa intim saudara mau berhubungan Tuhan, itu menentukan waktu untuk saudara diubahkan menjadi ciptaan atau menjadi manusia yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi dikatakan ciptaan baru. Kata ciptaan baru ini tidak menunjukkan bahwa kalau seseorang ada dalam Kristus, ya, kalau seseorang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan baru dalam teks Yunani adalah kainos kenitis, kainos ketisis. Ya. Bahasa Yunani-nya adalah kainos ketisis, yang berarti memiliki keberadaan yang baru. Jadi artinya benar-benar situasi, berada di dalam situasi dan keadaan yang baru, yaitu kainos ketisis. Dengan menjadi ciptaan baru, seseorang memiliki sifat alami baru yang berasal dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, dengan menjadi ciptaan baru, saudara menjadi manusia baru, saudara punya sifat alami baru, ya, yang berasal dari Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, sesuatu anugerah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan saya mau kejadian ini adalah titik balik saudara dan saya kepada Tuhan, menjadi titik balik pertobatan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Kemudian status kita menjadi ciptaan baru, manusia baru. Karena kita punya sifat alami berasal dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam kondisi hidup di tatanan baru, ya, kehidupan di tatanan baru atau new normal ini, apa saja yang harus kita lakukan sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan atau new normalnya firman Tuhan? Yang pertama, saudara, kalau new normal saat ini dari pemerintah adalah jaga jarak. Amin. Kita harus physical distancing, ya, menjaga jarak fisik kita. Kalau tatanan hidup baru secara alkitabiah yang pertama tadi, ya, apa yang harus kita lakukan?
yaitu jangan menyerahkan tubuh bagi dosa. Kita harus jaga jarak dengan dosa. Katakan amin. Jaga jarak dengan dosa. Apa namanya ya? Physical distancing dengan dosa. Kita nggak mau dekat-dekat lagi dengan dosa. Ya, tetap jangan menyerahkan tubuh bagi dosa atau dekat-dekat dengan dosa. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Roma 6 12 sampai 13. Oke, kita baca bersama-sama. Roma 6 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kita jaga jarak dengan dosa, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Karena kita adalah hamba-hamba kebenaran, maka kita menjadi senjata kebenaran. Jaga jarak dengan dosa, physical distancing dengan dosa. Ya, jaga jarak. Itu yang pertama yang harus kita lakukan di dalam new normal. Amin, saudara. Yang kedua, kalau new normal di dalam dunia ini ada tetap jaga kebersihan, cuci tangan, dan tetap pakai masker. Betul? Ya, kalau secara Alkitabiah new normal, tatanan kehidupan baru, kita masuk dalam kehidupan tatanan baru. Yang kedua adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Jaga kebersihan hati, ya, tetap bangun hubungan intimmu dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Itu membuat saudara kuat di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 6, bukan? Kolose 2 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap kuat di dalam Yesus, jangan goyah. Kita harus melekat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Corona lah, korina lah, korobek lah, korudilah, kita tidak tergoyahkan, saudara. Supaya saudara dan saya semakin bertumbuh di dalamnya lebih lagi, sampai kita mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Menjadi ciptaan baru, sekali lagi tidak ada kompromi dengan dosa. Amin. Tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup baru yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara dan saya harus tetap kita jaga dengan kokoh, tidak tergoyahkan, sehingga kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Amin. Bila saudara dan saya ingin diselamatkan dan memperoleh jaminan hidup kekal di surga, kita menerima karya keselamatannya, kita harus menjalankan kehidupan kita di dalam tatanan hidup yang baru. Katakan amin. Hidup di dalam tatanan hidup yang baru, baik secara dunia maupun secara rohani. Sekali lagi saya ulang dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Selamat memasuki kehidupan new normal bersama Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa kuasa darah Kristus telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita. Seluruh
Kuasa salibmu sembuhkanku. Kuasa salibmu Sembuhkanku. Kuasa salibmu. Kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Biarlah kita ucap syukur. Sebab hidup kita sudah digantikan oleh kematiannya. Salibnya menggantikan kematian di atas salib, menggantikan semua dosa-dosa saudara dan saya. Kira-kira kuasa salibmu memulihkan kami. Kuasa salibmu menyembuhkan setiap kami, Bapa. Kira-kira mari jamah pagi hari ini mau menjamah setiap kami, Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan dimanapun kami berada, yang mendengar nyanyian pujian ini, Tuhan. Mari Roh Kudus melawat setiap kami. Mengalir, Bapa, mengalir. Saudara, saya kemudian saudara berdoa masing-masing sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita minta ampun untuk segala pelanggaran, segala dosa yang sudah kita lakukan. Kita masih ampuni kami, ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala kelemahan kami, ya Allah. Kurina bara masih. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah melayakkan setiap kami jemaat. Amin. Berkati para pelayan-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan yang akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami makan dan minumnya, ini akan menjadi berkat atas setiap kami. Amin. Terutama Tuhan, kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Terima kasih Bapak. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama
dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Ucap syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kemudahan darah-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan. Sembah Dia, sembah Dia. Darah-Mu sucikanku Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawanan-Mu terjadi atas setiap kami. Roh Kudus menjamah setiap kami di pagi hari ini. Thanks ya, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini kami sudah bersatukan kembali dengan-Mu Bapa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terluka sudah dipulihkan, dan yang lemah sudah dikuatkan. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam perjamuan kudus. Kita sudah bersama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan yang kita percaya akan menjadi kekuatan dan berkat atas setiap kita. Amin saudara. Amin. Katakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan Sekali lagi, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan Sekali ajaib. lagi, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Saya masih tetap merasakan saudara ada di sini semua. Pak Alis di sana, Bu Musa di belakang sana. Semua hadir di sini. Kami rasakan roh saudara ada bersama-sama dengan kita semua. Amin saudara, ada Bu Sudarwati di sana. Saya ingat satu persatu tempat duduknya saudara. Karena sudah bertahun-tahun kita bersama-sama beribadah. Ada Pak Krisno di tengah. Semua ada. Amin saudara. Amin. Dan kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya kita akan memasuki kehidupan new normal. Tatanan kehidupan yang baru. Amin. Bersama Kristus Yesus. Amin. 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 Saya akhiri dengan sebuah ayat firman Tuhan dalam Galatia 2:20. Dikatakan demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah tatanan kehidupan yang baru dari setiap saudara dan saya, yaitu Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara-saudara bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan, kita akan berdoa sekali lagi. Sebab bagimu segala pujian, Amin. segala hormat, Amin. dan segala kemuliaan Amin. hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Amin. Juru Selamat kami yang hidup, Amin. yang rela mati bagi kami, Amin. untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi, seperti biji mata-Mu sendiri. Amin. Tuhan memberkati Engkau Amin. dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya Amin. dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu Amin. dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Amin. kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, Amin. dan kuat kuasa daripada Roh Kudus Amin. menyertai saudara, membimbing saudara, Amin. melindungi saudara, Amin. memberkati saudara, Amin. mulai
mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati pagi hari oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi.